pernik-pernik industri juga kita defisit, lebih banyak impor daripada ekspor. Kemudian migas kita, minyak kita itu pernah sejak zaman Hindia Belanda kita tuh mengekspor minyak sampai tahun 80-an. Sekarang pernah kita mengekspor minyak itu per harinya 1,2 juta barrel. 1,2 juta barrel. Sekarang kita mengimpor ya, banyak sekali, jadi lebih banyak beli minyak dari luar daripada jual minyak keluar. Tekornya 600.000 barrel per hari. Jadi kalau kita diblokade, minyak dari luar tidak bisa, separuh kendaraan tidak bisa jalan. Tuh Indonesia sekarang. Nah, kalau kita lebih banyak membeli daripada menjual, pertanyaannya uangnya dari mana? Nah itu uangnya dengan cara tidak pakai otak, tapi pakai keringat dan pakai tenaga, mengeksploitasi alam itu. Jadi Republik ini menggaruk batu bara semakin dalam, jual untuk menutup tekuran kita yang tadi. Tebang pohon jual, tebang pohonnya, petik buah jual. Jadi Indonesia ini praktis perubahannya sedikit sekali, ekonominya di zaman kolonial sampai sekarang, karena lebih dari separuh yang kita ekspor itu adalah komoditi yang sudah diberikan karunia-Nya oleh Tuhan. Itulah kita memaknai kemerdekaan, merdeka untuk menggaruk kekayaan alam sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, kekayaan alam kita itu dikuasai oleh segelintir orang. Batu bara yang tahun lalu nilai ekspornya 500 triliun ya, 500 triliun ya, itu tidak dikenakan, namanya kan kalau di dalam Islam ada itu, kalau kita dapat rezeki itu bayar zakatnya lebih banyak. Kalau biasanya kan 2,5%. Nah ini ada rezeki durian runtuh, pemerintah sesen pun tidak menarik pajak durian runtuh. Semuanya dinikmati oleh Erick Thohir dan keluarganya, dinikmati oleh Luhut Panjaitan dan keluarganya, dinikmati Sinarmas, Bakri, dan banyak. 11 perusahaan batubara itu menguasai 70% produksi nasional. Rakyat yang jutaan nanam sawit, kalau dia menjual ke luar negeri itu dipajakin sama pemerintah kira-kira 30%. Batubara 0%. Amerika sekarang menerapkan pajak durian runtuh. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya digunakan untuk dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang kan. Nah inilah saudara, sumber daya alam ini butuh lisensi dari pemerintah. Saya nggak bisa garuk batu bara gitu aja, nggak bisa nanam sawit gitu aja. Saya harus dapat hak untuk pembebasan lahan, penggunaan lahan, harus dapat hak untuk membabat hutan menanam sawit, harus punya hak untuk dapat konsesi batu bara. Saya ya nggak bakal bisa, teman-teman semua di sini yang nggak bakal bisa, nggak punya cantolan. Jadi hanya orang yang dekat dengan kekuasaan lah yang mampu untuk menggaruk kekayaan alam ini sedemikian luar biasanya. Nah kekayaan alam itu hasilnya ratusan triliun itu
dinikmati oleh segelintir orang, sehingga satu orang terkaya di Indonesia menguasai 44% kekayaan nasional. 1%. 10% menguasai 70%-an kekayaan nasional. Sementara 52,8% rakyat Indonesia itu statusnya miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. 52,8%. Pengeluaran perharinya per orang 25.000. Jadi kalau kita di bawah 25.000 itu sudah tergolong kelompok rentan. 25.000 dapat apa? Naik Gojek saya ke rumah udah 20.000, tinggal 5.000. Beli apa? Beli ketimus, ke warung Tegal nggak bisa. Nah inilah saudara-saudara sekalian, sekarang begundal-begundal itu, nama kerennya oligarki di lagu tadi, bahwa buat saya begundal. Nah begundal-begundal itu kalau dulu ngumpet dia di ketiak Pak Harto. Ada Lim Julio, ya, ada siapalah semua itu yang kita sebut konglomerat. Sekarang begundal itu di depan panggung, di atas panggung, dia bikin partai, atau memodali partai. Jadi yang ada tuh, wah yang ikut pemilu gitu ya, tapi yang biaya semua itu. Polisi-polisi dibayar sejak dari Akpol, tentara-tentara dibayar sejak dari Akpol, sehingga sekarang polisi dan tentara tidak secara kelembagaan dimobilisasi untuk melindungi, menjaga proses perampokan yang terjadi itu. Contohnya di negeri Wakanda, negara bagian Indonesia, adanya di Maluku Utara dan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Itu tentara bergiliran dan polisi menjaga pabrik milik investor dari China. Mereka bebas mengotori laut dalam dengan limbah produksi mereka. Pemerintah sedemikian pemurahnya sehingga kalau di luar negeri beli biji nikel itu $80, pemerintah kasih $34. Pemerintah kasih $34. Gimana nggak datang ke sini semua? Kalau bawa pekerja dari luar negeri tidak perlu visa pekerja. Kapal yang mengangkut mereka dari tambang ke pabrik itu mereka yang menentukan, suppliernya mereka yang menentukan. Hasil yang mereka produksi itu sebagian besar dijual ke Cina untuk mendukung industrialisasi di Cina. Nah dari Cina kita belilah garpunya, sendoknya, pisaunya dan sebagainya itu. Jadi kita gadaikan sudah negeri ini supaya kereta cepat itu tidak dirongrong oleh Cina. Kan pemerintah Indonesia udah nggak sanggup biayai, tolong deh Cina gitu. Ya tapi saya kasih tambang ya, tambang saya jangan diganggu-ganggu. Mereka tidak bayar pajak 20 tahun, jadi untung bayar pajak. Mereka bebas pajak 20 tahun. Mereka mengimpor barang kebutuhan mereka tidak bayar bea. Pokoknya ini negeri sendiri, di negeri namanya Indonesia. Nah Wakanda itu, inilah rintihan Ibu Pertiwi, saudara-saudara sekalian, sehingga nanti anak cucu kita ya punya mobil listrik pakai baterai lithium, ya nikel kita udah habis di Garut semua, habis. Hutang kita makin mundur.